Record. Oke. HTML itu punya teknik penulisan. Masih ingat ya? Ada tag pembuka, ada tag penutup. Ya, ada tag pembuka, ada tag penutup. Itu teknik penulisan HTML. Penulisan CSS masih ingat ya? Halo. Saya di bawah head, Pak. Gimana? Di dalam head ya? Atau teknik penulisan CSS itu ada 3. Ada inline, ada internal, ada eksternal gitu. Nah, sama sintak penulisannya juga itu ya. Kalau internal tulisnya di dalam tag, kalau inline ya di dalam tag, kalau internal itu di head gitu. Terus sintaknya itu ada tag, ada selection, kurung buka kurawal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, PHP juga sama. PHP juga itu punya sintak penulisan yang beda gitu. Nah, aturannya gini, kita bisa menuliskan PHP di atas ini ya, di atas semua. Ini kan doctype-nya di sini di baris ketiga. Kita nyimpan semua logiknya itu di atas bisa ya, di sini bisa. Atau kita bisa menuliskan PHP-nya di dalam HTML-nya. Misalkan di sini udah ada logic ini ya, di baris ke-1 ada logic. Terus tiba-tiba ini angka 2000-nya pengen bisa dirubah-rubah gitu. Nggak ngetik di sini. Nah, berarti kita harus ngetikin PHP di sini nanti. Bisa ya. Jadi menuliskan PHP di dalam, bukan di dalam tagnya ya, tapi di kode HTML untuk pengganti teks secara dinamis itu bisa nanti di sini. Gitu. Nah, sekarang kita cobanya di atas dulu di sini ya. Cara penulisan PHP itu kurung buka kurung tutup kayak gini. Terus ada tanda tanya ya, nah kayak gini. Langsung ada tulisan PHP. Nah, semua codingan PHP itu disimpannya di sini. Jadi sintaknya itu yang pertama, PHP itu harus dibungkus dengan kurung buka tanda lebih kecil, terus ditutup sama tanda kurung buka lebih kecil, ditambah tanda tanya ya. Ditutupnya sama tanda tanya, terus sampingnya ada tanda kurung tutup lebih besar kayak gini. Kita supaya lebih ringkas, jadi kurung buka kurung tutup aja kayak gitu ya. Nah, di yang paling atas itu ada tulisan PHP-nya untuk menandakan oh ini tuh script-nya PHP di sini. Gitu. Nah, untuk sintak-sintaknya yang lain di mana? Untuk kayak fungsi, untuk aritmatika dan lain sebagainya kita tulisnya di sini di dalam, bukan di sini. Gitu ya, bukan di HTML-nya. Nah, kalau misalkan nanti PHP di dalam HTML gimana? Nah, itu ada caranya lagi nanti. Gitu, disematkan ya namanya. Gitu. Atau ada istilahnya apa gitu ya, lupa saya. Nah, misalkan nih masih ingat nggak variabel itu apa fungsinya? Di dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya variabel. Masih ingat nggak di P1 itu? Variabel itu fungsinya untuk apa? untuk mendeklarasikan menampung, Pak. Menampung apa? Menampung data. Menampung data ya. Jenis datanya apa? Jenis datanya bebas, beragam. Mau itu teks, mau itu angka, integer, double, atau float, atau lainnya. Yang penting semua data itu bisa dirangkum atau dibungkus di dalam variabel gitu. Nah, kalau di PHP untuk bikin variabel itu sintak penulisannya harus diawali dengan tanda dolar ya. Mana tanda dolar? Tanda dolar kayak gini. Nah, udah tanda dolar, baru di berikutnya itu nama variabelnya. Misalkan kalian pengen menampung nama hari ya, hari 01. Tuh. Isinya apa? Hari pertama itu sama dengan Senin ya, Senin kayak gini. Langsung ditutup sama titik koma. Nah, ini teknis penulisan variabel di PHP. Penulisannya harus diawali pakai dolar, terus ininya apa? Nama variabelnya. Nah, isinya itu dibungkus sama tanda sama dengan di sininya ada kutip 2. Ini untuk teks biasa ya. Di isinya bebas berupa teks apa aja. Kalau hari 2 gimana? Tinggal tulis aja di sini dolar hari 02 sama dengan misalkan Selasa gitu ya. Kayak gini. Kalau angka gimana? Angka misalkan dolar Januari adalah bulan ke berapa, misalkan bulan 01 gitu ya. Nah, tapi kalau angka
atau jangan Januari ya, misalkan ada variabel angka 01, nilainya berapa? Nilainya 10. Nah, kalau misalkan bentuknya integer, itu nggak perlu pakai kutip kayak gini. Jadi langsung aja angka kayak gini. Atau kalau misalkan koma juga tinggal titik koma 5 kayak gitu aja. Ini berarti apa? Float ya atau double. Itu yang pakai koma-koma. Kalau yang nggak pakai koma, ya ini namanya apa? Integer kan ya. Gitu. Jadi langsung aja kayak gini. Terus angka 2 misalkan dolar angka 02 itu isinya misalkan 30 kayak gini. Nah, semua datanya bisa dirangkum di dalam variabel kayak gini. Nah, paham ya? Ya, Pak. Pak, kalau datanya tanggal gimana, Pak? Datanya tanggal. Bisa datanya tanggal. Kalau tanggal gini aja. Kalau tanggal itu beda lagi ya. Misalkan gini. Lagi, Pak. Tanggalnya itu mau dimasukin ke variabel ya. Misalkan tanggal kayak gini. Isinya gimana? Nah, kalau tanggal itu kan kita mau ngambil tanggalnya berdasarkan jam atau tanggal sekarang gitu ya, bulan sekarang itu gimana? Ada fungsi ya, fungsi dari PHP artinya yang namanya fungsi itu ini tuh sebuah sintak yang emang udah ada dari PHP-nya gitu. Jadi kita nggak bisa buat sendiri. Nah, caranya tinggal tulis aja date misalkan ya, date kurung buka kurung tutup titik koma gitu. Nah, isinya di sini apa nanti? Isi dari di dalam kurungnya. Ada sintaknya. Nah, kalian bisa cari di websitenya PHP. Misalkan untuk Y besar ini untuk mengambil data tahun misalkan. Atau D kecil itu untuk ngambil data tanggal misalkan. Itu bisa nanti gitu. Cuman kita nggak akan bahas tanggal sekarang ya. Kita sekarang bahasnya yang sederhana ini dulu aja gitu. Oh iya, Pak. Gitu. Tapi itu tanggal bisa, cuman teknisnya pakai fungsi kayak gini. Kita hapus dulu ini. Oke, ada lagi? Ingat-ingat ya, variabel itu pakai dolar, isinya apa. Kalau misalkan gini, kalau hari kan hari itu banyak, nggak cuman 2 aja. Ada hari ketiga apa? Hari Rabu. 03 itu sama dengan Rabu ya. Bisa nggak sebuah variabel itu menampung banyak data? Bisa nggak? Satu variabel gini nih, satu variabel tapi isinya banyak data. Apa? Berarti harus pakai array itu. Pakai array ya. Nah, di pemrograman itu ada yang namanya larik 1 dimensi, ada yang namanya larik 2 dimensi atau array 1 dimensi atau array 2 dimensi. Kalau 1 dimensi gimana ya? 1 dimensi ini. Jadi 1 dimensi itu satu variabel menampung satu data. Gitu ya. Nah, kalau array 2 dimensi dan seterusnya, array 3 dimensi gitu seterusnya, itu satu variabel bisa menampung banyak data. Nah, penulisannya gimana? Penulisannya kayak gini. Misalkan kita punya variabel hari aja ya kayak gini, hari. Nah, kalau ini kan ada hari 1, hari 2, hari 3. Kalau ini cuma hari aja. Isinya gimana? Nah, kalau array itu pakai yang namanya teknik penulisan dulu gini ya. Kalau pertama kali ada PHP itu tulis array-nya array kurung gimana? Kurung buka kurawal, kurung buka tutup titik koma kayak gini. Terus isinya apa? Gitu ya. 1, 2. Misalkan di sini ada Senin gitu ya, terus titik koma Selasa dan seterusnya lah kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu lebih singkat lagi. Untuk nulis array cukup pakai ini apa ini? Kurung buka siku ya. Kurung buka siku. Nah, isinya gimana? Isinya gini. Senin. Nah, terus untuk misahin antara data satu data berikutnya itu pakai koma kayak gini. Senin, Selasa, terus Rabu, terus bisa Kamis, karena teks ya, jadi harus pakai kutip. Kamis, terus apa lagi? Jumat ya, Jumat, apa lagi? Sabtu, terus ada Minggu. Nah, kayak gini. Jadi semua data ini bisa ditampung dalam satu variabel kayak gini. Nah, dengan syaratnya kalau array 2 dimensi ke sana itu harus pakai kurung siku kayak gini. Gitu. Bisa nggak kalau misalkan datanya itu udah ada satu data kumpul dalam satu variabel, di dalamnya tambah data lagi yang beda. Gitu. Itu bisa misalkan gini, kita bikin data namanya mahasiswa ya. Ini mahasiswa.
Pertama ada mahasiswa satu nih, ada mahasiswa pertama. Kan kalau mahasiswa itu banyak ya, misalkan dalam satu kampus ada 10 mahasiswa. Nah, satu mahasiswa itu nyimpen data banyak kan ya. Tuh. Nah, caranya kayak gini aja. Jadi di dalam array ya, ini kan satu array ya. Satu array. Nah, di dalam array ini, dalam satu array ini ada array lagi nih, di sini ada kurung buka lagi. Tuh, dalamnya isinya apa? Misalkan nama ya, yang pertama ada apa ya? Ada Indra misalkan ya. Indra Lesmana. Tuh. Terus data kedua NIM-nya, misalkan NIM-nya 3212001, ini contoh ya. Terus data berikutnya apa? Jurusan, misalkan sistem informasi. Nah, ini baru satu data. Kalau misalkan ada 10 data mahasiswa, nah ini sama dipisahkan pakai koma, enter lagi, kurung buka. Yang kedua, misalkan Neng Satira, misalkan ya. NIM-nya, nah kalau NIM itu kan angka bisa tanpa kutip, misalkan 321 2002 gitu ya. Ini juga sama, mungkin nggak usah pakai kutip. Terus dipisahin pakai koma lagi, jurusnya apa? Sistem informasi. Dan seterusnya sampai bawah, misalkan ada 10 data gitu ya, 10 data kayak gini, nah ini dipisahin pakai koma. Nah, kecuali data yang terakhir ini nggak usah pakai koma. Nah, ini array 1 dimensi, ini array 2 dimensi, ini array 3 dimensi. Gitu. Di dalam array ada array lagi. Bisa nggak di dalam array ini nambahin lagi? Bisa ya. Misalkan nih, sistem yang kedua ini bukan sistem informasi, tapi fakultasnya. Misalkan STEMIC. Di sini kita enter ya. Kurung buka, kurung tutup. Nah, STEMIC-nya pindahin ke dalam sini. Ini pakai koma. Nah, STEMIC. Terus jurusannya, misalkan ya, jurusannya sistem informasi. Pakai kutip ya, jangan lupa. Kayak gitu. Nah, ini bisa. Jadi di dalam data, nyimpen data lagi itu bisa pokoknya kayak gini. Nah, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Terus gimana cara munculinnya? Sedangkan kan kalau kita refresh di sini nih, kita enter, nggak muncul. Datanya ini yang HTML, yang ini nih yang bawahnya. Kok data yang atas nggak muncul? Iya, nggak akan muncul karena semua logic yang ada di sini, variabel-variabel ini nggak akan muncul dengan satu perintah nantinya. Gitu. Nah, cara munculnya gimana? Misalkan nih, kita pengen nampilin tulisan ini nih, Senin. Yang di sini ya, yang di hari 01. Nah, cara nampilinnya gimana? Cara nampilinnya pakai fungsi namanya echo di sini. Dibacanya boleh echo ya, bebas echo spasi apa nih di depannya itu nama variabelnya di sini. Nah, Senin itu ada dolar hari 01 titik koma. Kayak gini. Jadi cukup gini aja cara nampilinnya. Pas kita refresh, nah muncul nih di sini Senin. Gitu. Cuman kenapa munculnya di atas? Ya karena posisinya di atas ini ya HTML. Di atas ini, di atas HTML ini gitu. Kenapa munculnya cuma satu? Ya iya, karena echo-nya yang dimunculkan ya ini hari 01 ya. Hari 01 aja di sini. Tuh, kalau munculin hari 02 gimana? Nampilin ini nih, Selasa. Gimana nih? Oh. Echo dolar hari 02 ya, titik koma. Tuh. Refresh, tuh muncul Senin, Selasa gitu. Kok nggak ke bawah? Ya karena PHP itu pada dasarnya penulisannya itu dari atas ke samping langsung ke bawah gitu ya. Kalau mau ke bawah gimana? Bisa pakai echo ya. Nah, di sini pakai HTML. Enter apa? BR ya. Kayak gini. Jadi kita bisa menyematkan HTML di dalam PHP bisa kayak gini. Cuma nanti bakal pusing. Jadi nanti kalau di refresh tuh Selasanya jadi ke bawah. Tuh. Itu cara menampilkan variabel ya kayak gitu. Gimana kalau menampilkan ini nih? Menampilkan salah satu data yang ada di array 2 dimensi ini.
Kalau ini kan tinggal panggil nih dolar hari 01, echo dolar hari 02. Kalau hari Rabu di sini berarti dolar echo dolar hari 03 gitu ya. Nah, kalau mau di sini gimana? Pakai echo bisa ya. Nampilin salah satu data di dalam ini itu bisa pakai echo. Itu cuman syaratnya gini. Di dalam array itu ada yang namanya indeks ya, indeks. Jadi indeks itu urutan data dari 0. Nah, standarnya itu data di dalam array itu dimulainya dari 0. Jadi kalau misalkan data nomor 1 di dalam variabel hari apa? Ada yang tahu nggak? Selasa ya. Kenapa? Karena gini, yang namanya array itu indeks itu dimulai dari nomor 1. Dimulai dari 0. 0 itu yang mana? Dari sini nih, yang pertama Senin. Jadi Senin itu atau data yang paling pertama itu bukan indeks nomor 1 tapi indeks nomor 0. Gitu. Nomor 0 Senin, nomor 1 Selasa, nomor 2 Rabu dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang gini, pengen manggil hari Kamis. Pengen manggil hari Kamis di dalam variabel hari ini. Berarti gimana? Ada yang tahu? Kita copy ini langsung ke bawah ini. Pakai echo ya, echo dolar hari ya. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 atau hari apa? Ambilnya hari Senin berarti kosong. Hari. Bukan Senin. Kita pengen ini nih. Pengen ngambil hari Kamis. Nih, ini hari Kamis. Berarti hari 3. Hari 3. Coba ya hari. Nah, nulisnya gimana? Buka array-nya kayak gini. Dolar hari kurung buka apa ya? Kurung buka siku. Nah, tulisin nomornya. Nomor 3 kayak gini. Titik koma. Nanti yang munculnya hari Kamis kayak gini. Nah, data yang ini diambilnya dari yang dolar hari aja. Kalau hari Minggu berarti indeks ke berapa? 6. Ke 6 ya. Oke. Kita copy ke bawahin echo dolar hari kurung buka siku nomor 6 ya. Nomor 6. Refresh, hari Minggu muncul. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan ini nih mau menampilkan data mahasiswa, tadi kan ini udah nih. Nah, ini. Mahasiswanya ada 2 nih ya, mahasiswanya ada 2. Pengen menampilkan data mahasiswa, tapi pengen menampilkan NIM-nya Neng Satira misalkan. NIM-nya aja. Berarti gimana? Gimana, Pak? Mau menampilkan data NIM ini ya yang 3212002 ya. Yang ini di variabel mahasiswa. Jadi echo dolar mahasiswa kurung buka siku detik koma ya, jangan lupa di langsung. Terus 02. 2 di sini 1 benar. 2 apa 2? 1 atau 2? 1 ya. Oke. Nah, tapi pengen menampilkan ini. Segini dulu deh. Refresh. Nah, di sini malah muncul array karena di dalamnya ada array lagi gitu. Kita pengen menampilkan yang ini. Nah, caranya 2 kali. Di sininya bukan di dalam ya, bukan di dalam kayak gini. Koma, bukan gitu. Tapi ini array bacanya array pertama ya. Array pertama data yang keberapa indeksnya? 2. Ke 1. Ke 1 ke 2? 1 ya. Kenapa 1? Coba refresh ya. Refresh. Nah, muncul NIM-nya. Kayak gitu. Kenapa harus kayak gini? Ini bacanya kayak gini. Kita mau menampilkan data di dolar mahasiswa ya di sini. Dolar mahasiswa. Indeks 1 yang mana? Indeks 1 itu yang ini kan ya. Nah, karena data yang ini, data yang Indra Lesmana sampai ke sistem operasi yang ini tuh indeks ke 0 semuanya. Gitu. Di dalamnya lagi ada indeks ke 0, indeks 1, 2. Nah, indeks yang ke 1 yang sini berarti yang Neng Satira yang ini. Iya. Nah, di dalamnya ada data lagi. Ini nama itu indeks ke 0, NIM itu indeks ke 1, jurusan itu indeks ke 2 dan seterusnya kayak gitu. Nah, cara bacanya cara menampilkannya kayak gini. Gitu. Gimana Pak kalau misalkan mau menampilkan semua datanya? Misalkan
yang data mahasiswa pertama sama data mahasiswa kedua pengen ditampilin semuanya gitu. Nah, kalau itu bisa pakai ini var dam ya. Var dam langsung dolar maha siswa titik koma. Nah, ini lupa kasih BR ya. Kita kasih BR, kalau nggak dikasih BR nanti malah ke samping. Nah, kayak gini. Nah, cukup kayak gini aja. Aduh, mau habis ya. Cukup kayak gini aja. Nanti kita refresh, tuh muncul semua datanya. Ada namanya muncul, NIM-nya ada, jurusannya ada, dan mahasiswa kedua nih ada, namanya ada, NIM-nya ada, sampai jurusannya ada. Cuman kok nggak rapi? Ya, nggak kayak gini nih, nggak kayak atas. Ya, karena fungsi vardam itu biasanya dipakai untuk melihat isi dari array gitu ya. Tapi dari sisi kita sebagai developer gitu. Apakah di dalam variabel itu ada data atau tidak? Nah, kita biasanya pakai vardam ceknya gitu. Nah, kalau misalkan mau rapi kayak gini gimana? Nah, itu pakai pengulangan nantinya. Pengulangan masih ingat ya? Pengulangan di PS1 mungkin ada for, ada will, ada do will, terus ada nanti ada for each ya. Nah, itu bisa dipakai buat pengulangan ini. Gitu. Cuma nanti kita prakteknya kayaknya di minggu depan aja ya untuk pengulangan. Tuh. Oke nggak sampai sini? Siap. Oke ya, sip ya. Nggak ada pertanyaan? Ketika Pak, kalau misalkan banyak data, kalau misalkan kan itu nampilinnya misalkan kan tadi hari berarti cuma 7 kan, misalkan 0, 1, 2 sampai 7. Kalau misalkan banyak nih, nah itu gimana? Banyak Apa kita gimana? harus satu misalkan Datanya banyak. datanya banyak itu Iya, bukan itu kan pakai satu. looping, pakai pengulangan nantinya. Oh, Pakai pakai for each gitu ya. Kalau di PHP nanti kebanyakannya pakai for each. Gitu. Mau sebanyak apapun data, mau ditampilkan semua itu bisa nanti ya pakai for each. Sekarang mah kita Suka ada segini Pak dulu yang aja. yang pakai itu Pak, yang pakai apa sih? Pakai objek kan, suka ada yang pakai objek, suka ada yang pakai array. Oh, objek Itu lebih itu bagus yang mana itu? itu mah jauh lagi ya tuh nanti. Itu kan udah ke OP ya kalau objek itu. Udah OP. Ini kan PHP dasar. Jadi kalau belajar PHP itu ada 3 tahapan ya. Ada 4 sebenarnya. Ada PHP dasar, ada PHP dasar, ada apa? Ada OP, objek berbasis oriented berbasis objek. Itu udah ke objek nanti ke fungsi juga gitu. Jadi datanya banyak ya. Terus ada MVC. Nah, baru yang keempat ada framework kayak Laravel, ada CI kayak gitu ya. Cuman ini PHP dasar mah nggak sampai ke objek, itu mah nanti gitu. Cuman bagusan mana? Ya jelas kalau misalkan tampilin data banyak ya harus ke objek pastinya gitu ya. Ke OP nanti. Tuh. Oke? Ya. Oke. Nah, sekarang gini, kita pengen merealisasikan hitungan-hitungan ini ya. Mana ini ya? Yang ini gitu. Nah, kita bisa gini nih. Ini kita hapus dulu. Bentar ya, screenshot dulu buat ini. Mana? Oke, kita hapus ini ya. Oke. Nah, yang data yang kita butuhin apa nih? Ini kita refresh, bilang semua ya. Kita butuh nama barang nih, ada roti 1, roti kedua. Nah, kita bisa kayak gini aja. Dolar roti 01 sama dengan nama rotinya apa? Misalkan cheesecake misalkan ya. Titik koma. Terus ada dolar roti 02. Apa ya? Ada yang tahu nama roti? Enggak tahu apa ya? Apa ya? Sari roti, Pak. Sari roti, bolehlah sari roti gitu ya. Oke, data berikutnya nih. Ada harga barang ya. Tuh. Dolar H, misalkan H itu singkatan, misalkan H garis bawah harga roti 01 ya. Isinya 2000-an ya. Nah, ini karena angka nggak usah pakai
nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai kutip. Gitu. Terus ada dolar H kurung garis bawah harga roti kedua, misalkan harganya 4.000 ya. Tuh. Refresh. Di sini emang nggak ada terjadi apa-apa ya karena belum ditampilkan. Gitu. Terus di sini ada jumlah barang. Nah kalau jumlah barang ini boleh deh ya di sini. Misalkan dolar J ya jumlah barang J roti 01 gitu. Kita pengen isinya misalkan belinya ada 5 ya. Ada yang beli 5 buah. Terus dolar J ada jumlah roti 02-nya ada yang belinya 10 buah. Gitu. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, ada matematika ya, aritmatika gitu. Ada yang namanya aritmatika. Aritmatika itu misalkan penjumlahan ya. Penjumlahan itu kayak gini. Misalkan ada eho ini ya, jumlah roti 1 jumlahnya kan 5, terus harga roti 1 harganya 2.000. Bisa aja eho dolar H roti 1 ya ditambah atau ditambahnya itu bukan sama yang jumlah tapi ini ya harga roti 1 ditambah harga roti 2 ya. Ini aja tinggal ditambah dolar harga roti 2 tuh. Kayak gini aja. Kalau kita refresh, nah muncul di sini 6.000. Kenapa 6.000? Karena 2.000 ditambah 4.000 sama dengan 6.000 gitu. Kenapa eho ya? Eho di sini kan ada eho ya. Kenapa nggak ditampilin tulisan ini 2.000-nya ini ya, 2.000-nya ditambah 4.000-nya kayak gini. Karena di sininya penjumlahan. Gitu, di sini penjumlahan. Kalau di sininya pakai kutip ya, berarti tipe datanya kan bukan jadi angka lagi di sini, malah jadi teks. Kalau gini baru sama ya. Coba kalau satu gini. Nah, di sini 2.000 ya. Nah, kalau bentuknya kayak gini berarti yang ditampilkan itu bukan angka, tapi string ya. Di sini string bukan angka. Tuh. Kita balik lagi di sini. Nah, di sini refresh jadi 6.000. Kalau misalkan mau ditampilin gimana? Gini aja. Echo kutip ya. Misalkan 2.000, tadi kan harganya 2.000. Ditambah berapa? 4.000. Tuh. Sama dengan kayak gini. Pakai titik ya, pakai concat. Nah, munculnya baru kayak gini. Yang ini string ya, 2.000 ditambah 4.000 itu string ini nih. Nah, kalau yang 6.000 itu hasil dari dolar yang ini gitu. Ini ada titik untuk apa? Titik ini untuk bisa menyambungkan string dengan string atau string dengan angka gitu ya. Ini namanya concat namanya, titik. Tuh. Nah, ini untuk penjumlahan. Kalau pengurangan gimana? Sama ya. Untuk pengurangan misalkan di sini pengurangan. Tinggal gini aja, echo dolar harga roti 1 dikurang dolar harga roti kedua. Kayak gini. Nah, hasilnya ini 2.000 ya. Ini ada minus karena minus itu karena 2.000 dikurang 4.000. Jadi minus 2.000. Kenapa nggak ke bawah? Karena nggak dikasih BR ya di sini gitu. Jadi jangan aneh. Tinggal dikasih BR aja sebenarnya. Kalau perkalian gimana? Perkalian berarti echo harga roti 1 dikali. Nah, dikali itu bukan X ya. Bukan X, tapi pakai bintang ya. Bintang dikali harga roti 2 titik koma. Nah, ini hasilnya berapa ini? 8 juta ya. Nah, ini 8 juta dikali. Kalau pembagian itu sama
ininya bukan sama bintang, bukan pakai persen juga, tapi pakai slash garis miring ya kayak gini. 2000 dibagi 4000 sama dengan 0,5 gitu. Nah itu cara pengalihannya. Nah sekarang gini, kalau ini udah ini paham ya aritmatika kayak gini, cuma 4 doang gitu. Nah kita pengen gini, kalau beli kalau harga roti satu berapa, jumlah record. Terus untuk ngejumlahinnya, nah yang ini ya, pasti echo ya. Di sini kan yang dihitung harga roti satu ditambah jumlahnya di sini. Berarti gini aja, dolar harga roti satu dikali kan ya, dikali kayak gini dengan J ini roti 01 juga ya di sini. Harga roti 01 dikali jumlah roti 01 gitu. Untuk yang roti keduanya sama, ini tinggal di paste aja gitu. Ini ganti kedua, ini ganti ke 2. Refresh, udah tuh muncul. Nggak ada RP-nya, tinggal tambahin aja di sini RP ya. RP di HTML-nya. RP. Kayak gitu. Sederhana aja kayak gitu. Nah, jadi kayak gini. Cuman yang total belum ya. Gitu. Nah, sekarang gimana nih yang ini? Yang total. Kita masukin PHP-nya dulu ya. Tanda tanya. PHP apa nih? Echo apa? Total keseluruhan. Yang ini nih, roti hasil kali ini ditambah hasil kali roti 01 ditambah hasil roti 02. Bisa gini ya. Ini di copy aja nih perkaliannya. Copy, pindahin ke sini. Langsung ditambah ya. Ditambah yang ini mungkin. Copy. Paste kayak gini. Bener nggak? Hasil kali ini ditambah hasil yang ini. Kalau di refresh 10.000 ditambah 40, 50.000. Bener nggak? Bener ya? Cuman ini kepanjangan. Ya, ini roti 01, roti 02, dan hasil juga ini harus panjang. Udah aja kalau mau gini, kita bikin perhitungannya di atas nih di sini. Jadi dolar total garis bawah roti 01 itu sama dengan, atau totalnya kita singkat jadi T ya, total roti 01. Harga ini di copy ya, paste, dikali sama jumlahnya di sini. Copy, pastein ke sini. Kayak gitu. Nah, kalau yang roti 02, total roti 02 itu hasil dari harga roti 02 dikali jumlah roti 02. Kayak gitu. Nah, berarti nanti di sininya, di HTML-nya, kita tulisin aja total roti 01 sama roti 02. Di mana? Di sini nih. Yang total ini kan ya. Bukan yang di sini. Di sini kan terlalu panjang ya kayak gini. Udah aja di sini total roti 01. Ya di sini sama total roti 02 kayak gitu. Jadi nggak terlalu panjang kayak tadi. Nah, yang juga sama yang total ini kita persingkat aja di sini. Jadi di sini kita tulis total sama dengan totalnya roti 01 ditambah totalnya roti 02. Titik koma. Nah, berarti yang diambil apa variabelnya? Nama ini aja, variabel total. Di bagian bawah, ini nggak usah panjang-panjang kayak gini. Ya, langsung aja total titik koma kayak gini. Udah, nanti refresh. Kok gitu ya? Ada yang salah? Kok 14.000 ya? Salah itu Pak, itu mah H bukan T. Oh iya, ini T, berarti ini T ya? T, nah gitu. Refresh, nah benar kayak gini ya.
Itu harus jeli tuh codingan, apalagi kalau udah banyak kayak gini agak pusing juga tuh. Nah, tinggal gini aja, berarti yang diambil tinggal nama variabelnya aja kayak gini. Di bagian total udah aja tuliskan total hasilnya kayak tadi. Kayak gitu. Paham sampai sini atau terlalu panjang? Paham ya? Praktek. Nah, kalau mau dirubah gimana? Kalau mau dirubah misalkan nih harganya kan emang udah segini ya, tapi ada pembeli harganya misalkan belinya enggak 5, yang cheesecake belinya 10, kita ubah aja di sini. Ubahnya masih tetap di sini ya. Nah, di sini. Di save, ntar otomatis di sini. Otomatis berubah. Kayak gitu. Misalkan harga sari roti naik nih, enggak 4.000 jadi 8.000. Ubah aja di sini jadi 8. Refresh, nah langsung otomatis berubah. Gitu. Nah, itu PHP nanti kayak gitu cara kerjanya. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, bisa ya. Oke. Nah, ya, gimana? Ini kan di record. Tadi kan sinyalnya jelek. Nanti Di record sih, cuman nggak full. Tadi kelupaan, ada beberapa menit kelupaan nggak di record. Tapi sekarang udah di record. Nanti bisa ditonton ulang nggak, Pak? Soalnya bisa, nanti saya upload ke YouTube lah ya. Oh iya, Pak. Nanti di-share aja ya, Pak. Siap. Ada lagi pertanyaan sebelum ke penjelasan tugasnya? Tugas 1 ya, bukan tugas UAS. Udah, Pak. Udah ya. Nah, ini kan ada kelemahan ya, di PHP itu ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kita nggak bisa nulisin harga di sini. Jadi kok nulisin harganya itu di PHP-nya di sini ya. Nulis harga sama jumlahnya gitu. Nah, nanti ada tugas 1 ya. Tugas 1 P2, catat ya ini, catat. Tugasnya gini. Masih bentuk kayak gini ya, masih hitungan-hitungan kayak gini. Cuman bentuknya kayak gini. Hitung. Nah, ini ada tulisan, kelihatan nggak ini? Aplikasi hitung barang. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, bedanya sama yang ini. Ini ngetik harga sama nama barangnya harus di-coding. Nah, kalau ini kayak gini. Misalkan nama barang tadi apa? Cheese, cake ya. Terus nama barang kedua sari roti tadi, sari roti. Harganya kita tulisin di sini langsung nih. Nah, berarti ini pakai apa? Bisa nulis langsung di sini? Pakai forum ya. Pakai forum. Nah, ini misalkan harga cheesecake-nya 2.000. Jumlah barang yang dibelinya 5 ya. Gitu. Terus klik sembarang. Nah, di sini otomatis tuh di bagian total otomatis terjumlahkan gitu ya. 2.000 kali 5 berarti berapa ini? 10.000. Sari roti harganya 4.000. Belinya berapa ya? 10 misalkan. Nah, di sini otomatis berubah 20.000. Benar nggak? 20.000 ditambah 20.000 ditambah 2.000 ditambah dikali 5 10.000. 40.000 dikali 10 40.000. 40.000 tambah 10.000 berarti 50.000 benar. Nambah lagi misalkan Blackberry misalkan ya, harganya 1 juta misalnya. Belinya 1 aja kemahalan misalkan. Enter, tuh langsung di sini berubah 1.050.000. Kayak gini. Nah, tugasnya bikin kayak gini. Tambah lagi 1 fitur, bisa cetak nih, diklik langsung bisa di print kayak gini. Bisa di save, bisa di print ya kalau ada printer. Nah, ini semuanya pakai apa? Nggak pakai PHP ya, ini pakai JavaScript. Paham tugasnya? Itu Pak, dicetak aja pakai PDF yang ada di browsernya berarti ya, nggak usah. Ini pakai browser. Ini cetaknya pakai yang di browser. Pakai JavaScript.
tugas akhir bukan Pak? Bukan, ini bukan tugas akhir, buat minggu depan. Sabtu dikumpulkan. Terus Kalau tugas akhir praktek itu ada lah ya nanti. Ada lagi itu, bukan ini. tugas wae Pak. Oh, tugas baru satu. Tugas IMK juga tugas baru satu. Padahal minggu kemarin tuh minggu sebelumnya itu mau ngasih tugas tapi lupa wae karena waktunya mepet. Ya udah sekarang kasih tugas mumpung daring ya. Daring mah ya wae harus kasih tugas. Ya. Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Pak, jaringan. Boleh yang mau bertanya? Masalah tugasnya takutnya belum paham. Dikumpulinnya nanti kemana Pak? Via email Dikumpulinnya via email ya. Kalau via email nggak bisa, lewat WA nggak apa-apa, boleh. Nanti dikasih itunya alamat emailnya yang ke kode tak ya, situ. Takutnya lupa, nanti dikirim ulang. Ada lagi? Jadi tugasnya cuma bikin aplikasi hitung barang otomatis ya. 5 kolom aja, 5 kolom kayak gini ya ke bawah. Mau 10 boleh ya kalau nggak pusing, tapi kalau 10 kebanyakan 5 aja deh ya. Ada untuk nulis nama barangnya apa, harganya berapa, jumlahnya boleh berapa, jumlah barangnya berapa, boleh ditambahin di sini satu kolom, misalkan harga ditambah jumlah berapa gitu ya. Nah, baru di bawahnya ada totalnya gitu. Terus kalau udah bisa dihitung secara otomatis ya, tanpa ada enter, tanpa apa gitu. Jadi otomatis di sini bisa cetak. Jadi bisa langsung cetak. Tampilannya nggak rapi kayak gini juga bisa cetak. Clue-nya ini nggak ada PHP-nya tapi pakai JavaScript. Jadi kita belajar JavaScript. Ada tugas JavaScript dulu sebelum ngerangin JavaScript. Tutorialnya banyak kok di internet, tinggal cari aja. Tiga pakai PHP. Enggak, ini nggak pakai PHP. Soalnya kalau PHP nggak bisa kayak gini. PHP itu bukan pemrograman yang real time ya. Gitu. Jadi kalau misalkan PHP itu nggak bisa gini nih. Kalau misalkan di sini berubah jadi 5.000 nih, langsung ininya berubah jadi 8. Nah di sini kan otomatis berubah tuh jadi 1.080.000 gitu. PHP itu nggak bisa real time kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau perhitungan harus ada tombol, misalkan jumlah, ada tombol jumlah, jadi misalkan di sana ada tombol jumlah, klik, pas diklik baru jumlahnya muncul. Nah itu PHP nggak bisa real time. Nah kalau JavaScript itu bisa real time. Jadi pas ada perubahan di sini, harga sama jumlahnya otomatis di sini berubah juga kayak gitu. Itu pakai JavaScript. Mau lihat codingannya sekilas? Mau Pak. Sekilas ya, sekilas. Mau screenshot, mau apa? Hey, tapi masalah kalian ngulik bener atau enggaknya, ulik gitu ya. Ini nih. 2 kilas. Di project ada hitung. Ini bukan. Oh ini. Ini PHP-nya. Nah, isinya diperkecil atau gimana? Kecil. Oh, mendingan boleh deh. Oh, kecil banget atuh nih. Nggak kelihatan segini mungkin ya. Kurang kecil. Cukup. Oke. Gambarannya kayak gini ya. Ini tabel kemarin kan udah dikasih tahu cara bikin tabel gimana. Ini TR pertama untuk heading-nya. Nah, ini untuk isi-isinya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya ke bawah. Nah, ini ada JavaScript-nya nih. On change, ketika ada perubahan, maka jalankan fungsi total. Loading. Oke, ini baru PHP ya. PHP. CSS-nya nggak akan dilihatin ya. Jadi script-nya aja nih, JS-nya. Nah, ini JS-nya. Kurang besar. Segini cukup. Ini JS ya.
perhatiin bagian ini nih. Kita bikin script JS nih. Berarti kita bikin file di luar kayak CSS kemarin eksternal ya. Cuman formatnya bukan .css, bukan .html, bukan PHP, tapi JS atau singkatan dari JavaScript gitu. Nah, ini scriptnya kayak gini. Boleh di screenshot, ulik ya, diulik. Udah? Udah. Udah ya? Udah? Iya. Cara koneksi PHP sama JS-nya gimana? Nah, ini koneksinya. Bisa penasaran juga. Ini baris ini ya. Nah, ini cara koneksinya. Nih, ada src ya. src script.js. Itu koneksinya. Berarti kan namanya kerjanya kamarnya karena kadang lagi temuan, poin di game injeksi data apa? Oke, udah di screenshot? Oke, kalau udah kita ulangi lagi ya. Nih, tugasnya itu bikin aplikasi hitung barang. Ada nama barangnya, input nama barangnya, ada input harganya, ada input jumlah barang. Kalau mau di sini boleh ditambahin total baris pertama gitu. Boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus di bagian bawah ini ada hitung otomatis ya. Jadi kalau misalkan di sini ada perubahan, di sini ada 2000, di sini tambah 5, tuh otomatis berubah nilainya. Terus di bagian bawah ada fitur cetak. Jadi pas diklik langsung bisa print. Ya, kayak gitu. Oke? Oke. Siap. Oke. Aman Pak, aman. Ya, paling terakhir ya, paling terakhir harus di layout serapih mungkin, sebagus mungkin warnanya. Misalkan ini kan background coklat gitu. Kalian sekreatif mungkin bikin yang bagus lah. Fontnya mungkin ini headingnya, fontnya mau diganti boleh, mah enggak, bebas. Pokoknya secantik mungkin, desainnya harus bagus. Oke ya. Oke. Ada yang chat di sini apa? Nanti share videonya. Oke, siap, nanti di share ya. Share aja materinya. Oke. Sebelum beres, ada pertanyaan masalah tugas? Masalah materi mungkin? Enggak ya? Cukup? Enggak ada Pak, aman. Pak. Oke. Sebentar Pak. Ya. Yang di PHP kan biasanya kan suka ada yang kalau misalkan kita searching di internet. Kan kalau misalkan PHP itu ada yang emang awalnya di ya tanda tanya terus PHP itu, ada juga yang buka kurung kemudian cuma tanda tanya aja gitu. Jadi si PHP-nya enggak ditulis gitu. Maksudnya bisa gini kebaca. Enggak kebaca. Bisa kebaca gitu. Tapi ada juga enggak kebaca gitu. Itu tuh ini. Bentar, ini close dulu ya. Kita ganti ke sini pertemuan 3. Mungkin ini ya yang dimaksud ya. Nah, di bagian ini nih, di bagian ini ya. Ini kan kepanjangan ya. Kayak misalkan ada PHP, echo gitu ya. Terus ada yang kayak gini, PHP-nya nggak ada, tapi cuma sama dengan. Gitu ya. Ya, itu. Jadi enggak ada PHP-nya. Nah, ini tuh alternatif lain dari penulisan echo. Pakai sama dengan kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian kayaknya kalau nulis kurung buka tanda tanya PHP terus sama dengan echo, kalau hanya sekedar echo aja gitu ya, kalau sekedar echo aja itu bisa diganti sama dengan aja. Diganti sama dengan kayak gini. Kayak gini. Kalau hasilnya gimana? Hasilnya sama aja. Di enter sama kayak gini. Gitu. Nggak ada perubahan. Jadi intinya yang sama dengan kayak gini, ini tuh pengganti dari PHP echo kayak gini. Disingkat jadi sama dengan kayak gini. Tuh, bisa ya. Tuh. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup sekian ya pembelajaran buat hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita cukup buat pembelajaran berikutnya. Tuh. Makasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.